Wonderkid timnas Spanyol dikabarkan menjadi perburuan Barcelona. Nico Williams gencar dekati oleh Barcelona untuk menjadi pemain baru di musim panas 2024. Williams jadi prioritas mereka pada bursa transfer musim panas ini. Lalu bagaimana tanggapan dari Nico Williams itu sendiri? Sampai sejauh ini, upaya Barcelona untuk meminang Williams belum membuahkan hasil. Padahal perlu diketahui kalau pihak Barcelona sudah menyanggupi untuk menebus klausul pelepasan senilai 58 juta euro yang ada di dalam kontrak winger Athletic Club tersebut. Kenapa atau apa sebabnya transfer itu tak kunjung deal? Ternyata hal itu disebabkan dari sikap Nico Williams yang masih ragu untuk meninggalkan Athletic Club. Adapun sejumlah laporan menyebut jika Williams masih ingin bertahan semusim lagi dengan Athletic Club. Melihat situasi itu tentu membuat pihak Barcelona mulai kehilangan kesabaran. Seperti dikutip dari Football Espana, Direktur Olahraga El Barca, Deco, sampai mengirim peringatan kepada pemain yang masih berusia 22 tahun tersebut. Williams diperingatkan bahwa tawaran Barcelona tidak datang 2 kali. Itu berarti Barcelona tidak akan kembali mengajukan proposal pada musim depan seandainya tawaran kali ini ditolak oleh Williams. Seperti diketahui, Barcelona begitu ngebet ingin mendatangkan Nico Williams karena penampilannya yang ciamik di Euro 2024 yang lalu. Bersama dengan Wonderkid Lamine Yamal, duet ini merupakan kombinasi yang apik yang membantu timnas Spanyol menyabet gelar juara Euro 2024. Di Jerman, Williams berhasil mencetak 2 gol dan 1 assist dari 6 kali penampilannya. Pemain muda klub River Plate yakni Franco Mastantuono mencuri perhatian dunia dengan aksinya. Apa itu? Ya, bocil berusia 16 tahun itu mencetak gol tunggal dalam kemenangan 1-0 River Plate atas Sarmiento pada pekan ke-8 Liga Argentina pada hari Senin 29 Juli 2024. Gebrakan dari bocil itu terjadi saat laga berjalan 87 menit. Ia mengambil tendangan bebas di sisi kanan luar kotak penalti dan melepaskan tembakan memakai kaki kiri. Bola yang diluncurkan dari jarak 27 meter itu melesat deras ke pojok kanan atas gawang. Kiper Sarmiento, Lucas Acosta, tidak sanggup untuk menjangkau bola lantaran terlalu tinggi. Apa yang dibuat Mastantuono mirip dengan gol free kick ikonik David Beckham ketika melawan Yunani pada tahun 2001 silam. Sejumlah komentar dan pendapat pun bermunculan dari publik dan mengaitkan Mastantuono dengan Lamine Yamal, bintang muda Barcelona. Mastantuono yang belum genap berusia 17 tahun diikat River Plate setelah perpanjangan kontrak hingga Desember 2026. Dikabarkan kalau klausul rilis Mastantuono sebesar 30 juta pound atau setara 629,5 miliar rupiah. Ia juga merupakan pemain timnas Argentina U17. Permain berpostur 180 cm itu sudah mencatatkan 6 kali penampilannya bersama timnas Argentina U17. Mengarungi kompetisi musim 2024-2025, Manchester United mendatangkan pemain baru. Ya, tepatnya pada 14 Juli 2024 yang lalu, Joshua Zirkzee resmi berseragam Manchester United. Zirkzee yang berposisi sebagai penyerang ditebus MU dari Bologna dengan harga 42 juta euro atau setara 741,6 miliar rupiah. Kontraknya bersama
United berdurasi 5 tahun alias hingga tanggal 30 Juni 2029. Baru juga bergabung, bahkan belum menendang bola buat MU. Tetapi justru kemampuan Zirkzee sudah diragukan. Adalah striker legendaris Manchester United Dwight Yorke yang meragukannya dan mempertanyakan kapabilitas Joshua Zirkzee. Adapun alasannya karena Zirkzee tampil kurang greget bersama timnas Belanda pada Euro 2024 yang lalu. Ia cuma tampil 2 kali. Semua dicatatkan dari bangku cadangan. Dari 2 kali tampil, yakni saat melawan Turki dan Inggris, Zirkzee cuma membukukan 4 menit bermain. Ada Joshua Zirkzee yang tampaknya menjalani musim bagus bersama Bologna dan bisa memberikan pengaruh. Tapi Anda harus bertanya, mengapa dia tidak menjadi starter untuk Belanda? Ungkap Yorke seperti dikutip dari Manchester Evening News. Itu adalah tanda bahaya bagi saya ketika Anda datang ke United dengan biaya sebesar itu. Dalam beberapa tahun terakhir, klub ini lebih banyak mendatangkan pemain tengah dibandingkan pemain-pemain terbaik yang seharusnya mereka dapatkan. United harus merekrut pemain terbaik di Belanda dan pemain terbaik di timnas manapun mereka bermain. United tidak dalam posisi untuk melakukan hal tersebut lagi, dan itu membuat saya khawatir, jelas Yorke. Sekedar catatan, Joshua Zirkzee pada musim terakhir bersama dengan Bologna mencetak 14 gol dari 50 kali penampilannya di semua ajang. Pemain kelahiran Skikdam itu masih belum bergabung dengan United karena masih menikmati liburan usai Euro 2024. Bintang timnas Argentina Lionel Messi merupakan pemain yang tidak hanya gacor di lapangan hijau, tetapi ternyata juga mempunyai sisi lain yang patut dicontoh. Ya, di luar lapangan Lionel Messi punya sikap yang terpuji. Dengan segudang prestasi dan trofi yang diraih, tidak membuat Lionel Messi besar kepala. Ia justru melakukan aksi yang membuat orang di sekitarnya merasa dihargai. Semua kelakuan dan sikap Lionel Messi, terutama di luar lapangan, dibongkar habis oleh bodyguardnya sendiri yang bernama Yashin Cheyko. Seperti dilansir dari Sportkeda.com, Cheyko menyebut kalau Messi merupakan sosok yang rendah hati. Lionel Messi tidak memperlakukan Cheyko seperti pegawai, tetapi sebagai teman sendiri. Adapun salah satu momen yang begitu menyentuh hatinya ketika ia berinteraksi dengan Messi. Ketika itu Lionel Messi baru saja memenangkan trofi Ballon d'Or tahun 2023 yang merupakan penghargaan ke-8 miliknya. Saat perjalanan pulang dari malam penganugerahan, Lionel Messi sempat meminta Cheyko untuk memegang trofi Ballon d'Or miliknya. Awalnya Cheyko menyangka kalau bosnya itu memintanya untuk meletakkan trofi Ballon d'Or di suatu tempat. Akan tetapi ternyata Messi cuma meminta Cheyko memegangnya dan menyebut bahwa ia adalah sosok bodyguard terbaik di dunia. Messi tidak menganggap saya hanya sebagai pengawalnya, tetapi juga seorang teman, kata Cheyko. Kami berbicara, tertawa, dan mengenal kepribadian kami bersama. Dia selalu mengundang saya untuk makan siang dan memperlakukan saya dengan baik. Ketika ia memenangkan Ballon d'Or, kami berada di pesawat dan dia berkata kepada saya, "Yasin, bawalah Ballon d'Or di tanganmu." Dan saya berkata kepadanya, "Oke." Awalnya saya pikir ia ingin saya membawanya ke tempat lain. Dan ketika saya membawanya, dia berkata kepada putra dan istrinya, "Pemenang Ballon d'Or untuk pengawal terbaik adalah Yasin." Itu adalah momen yang indah dan kata-kata yang tidak akan pernah saya lupakan dari seorang pemain terbaik di dunia. Saya merasa seolah-olah bagian dari keluarganya, dan saya berusaha keras untuk melindunginya, tidak hanya dari sisi fisik tetapi dari sisi psikologis, karena ia sangat mempercayai saya dan tergantung kepada saya, dan saya pun memberikan seluruh perhatian saya kepadanya. Dia sangat rendah hati, jelas Cheyko. Sebagai bodyguard dari pemain sekelas Lionel Messi, aksi Yashin Cheyko memang cukup dikenal.
Berkat aksinya, ia berhasil mengamankan Messi dari berbagai gangguan. Misalnya saja, beberapa kali terlihat menghalau penyusup lapangan yang ingin berfoto dengan Messi di tengah pertandingan.